Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wombohe bersama saya Pak Dingo, dan hari ini saya bersama Pak Suwandi Musa. Sehat-sehat Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Ketua Partai Hanura? Ya, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Gorontalo. Oke. Ya. Kenapa memilih Hanura? Pilihan Hanura ini adalah pilihan yang menurut saya terbaik. Terbaik karena dari sisi ideologinya, aspek lainnya waktu itu perekat di Hanura itu adalah Pak Wiranto dan Ibu Uga. Seperti itu antara lainnya. Salah satu faktor itu karena ketertarikan terhadap di situ ada Pak. Ya, ideologi partainya tentu itu yang menarik Wiranto. pertama. Kemudian yang kedua di sana ada Wiranto dan Ibu Rugaya. Ya, sehingga diberikan tugas menjadi ketua. Saya dulu zaman Pak Adhan wakil ketua di provinsi. Di provinsi. Ya. Setelah Pak Guntur juga saya wakil ketua. Wakil ketua OKK, tapi tidak seperti OKK-nya orang lain. Oke. Nah, tahun berapa sampai sehingga menjadi anggota DPR dari Partai Hanura? Saya waktu pileg sejak 2017 ya, 2017 zamannya Adhan Dambea, Pak Adhan jadi ketua. Saya salah satu wakil ketua. Saya salah satu wakil ketua. Setelah itu terjadi pergantian dari Pak Adhan kemudian ke Pak Guntur. Saya pun masih tetap wakil ketua di provinsi. Di provinsi. Pada saat pemilu 2019 ya saya dipercayakan menjadi calon anggota DPRD yang tidak diunggulkan. Oh, tidak diunggulkan? Tidak diunggulkan. Karena saya nomor di bawah. Dapil Telaga CS. Dapil Telaga. Alhamdulillah ternyata yang tidak diunggulkan dan jadi satu-satunya kursi dari Telaga. Dari Telaga di DPR. Ya. Nah, kan otomatis kan kalau di DPR itu kan pasti ada penggabungan alat kelengkapan dewan, termasuk penggabungan fraksi, pengelompokan namanya. Itulah yang dimaksud dengan fraksi itu adalah pengelompokan. Pengelompokan beberapa kekuatan karena memang saya secara konstitusi tidak memenuhi syarat menjadi sebuah fraksi karena saya hanya berdua. Maka mau tidak mau pilihannya adalah bergabung. Awalnya di DPR saya bergabung dengan Gerindra. Jadi fraksi Hanura Gerindra yang ketua fraksinya adalah Suwandi. Kemudian ada perbedaan juga ya, maklumlah namanya gabungan. Iya. Gerindra keluar, saya bergabung dengan Demokrat. Ya, biasanya kalau misalnya ada komitmen pada saat penggabungan jadi satu fraksi itu apa sebenarnya? Tentu ada komitmen atau ada kesepakatan yang terbangun antara kedua partai yang merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan, itu menjadi rule of the law di partai itu, di fraksi itu. Iya. Nah, kesepakatan dengan Gerindra itu apa? Setelah menggabungkan diri menjadi satu fraksi. Banyak hal, tapi saya agak susah untuk mengungkapkan. Nggak usah lah, yang jelas bahwa itu sudah bubar. Ya, kenapa harus bubar? Ya sudah bubar. Secara politik memang mungkin tidak ada kecocokan. Oh ya. Nah, sekarang ketika bergabung lagi dengan Demokrat, apa kesepakatan itu? Nah, ini yang penting. Ya. Ada cerita. Selama saya bergabung di Demokrat, saya sebetulnya menunggu dan sudah beberapa kali meminta rapat dengan Demokrat. Waktu belum gabung ini, waktu belum. Nah, setelah gabung. Setelah gabung terus meminta rapat. Karena apa? Karena ini gabungan fraksi, gabungan dua partai politik, kan tidak mungkin saya Gerindra diatur dengan juklaknya apa? Hanura diatur dengan juklaknya Demokrat. Iya. Apalagi mereka punya istilah diatur dengan anggaran dasar, harus taat kepada anggaran rumah tangga. Nggak mungkin lah, saya kader Partai Hanura. Apalagi saya ketua DPC, mau diatur oleh ketua DPC Demokrat kan nggak mungkin. Nah,
harusnya ada kesepakatan. Kesepakatannya antara siapa? Antara kami yang ada di sini, fraksi Demokrat, dan saya dari Hanura. Kita bersepakat apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh. Nah, apa yang disepakati oleh Tidak Hanura? ada. Jadi pada saat awal bergabung ini tidak ada kesepakatan yang terjadi dengan Demokrat. Sehingga berjalan waktu, saya dengarkan Pak, tidak sejalan. Kan yang baru-baru saya dengar ini, Pak Suwandi ini dari fraksi Demokrat itu dikeluarkan oleh Demokrat dari fraksi. Karena tidak sejalan. Nah, tidak sejalannya apa? Jadi begini, ini menarik untuk saya harus jawab. Yang pertama, oke lah kalau mereka mengatakan bahwa saya tidak sejalan dengan mereka. Setahu saya, awal dari perbedaan itu adalah ketika terjadi laporan dari seorang perempuan yang konon katanya bercadar, datang melapor ke DPRD, yang kemudian oleh DPRD diminta untuk perempuan itu membawa alat-alat bukti sebagai pendukung laporannya. Kemudian kalau saya tidak salah waktu itu hari Jumat si perempuan bercadar ini melapor. Nah, hari Senin bertepatan dengan paripurna, beliau pun ikut datang dan membawa dokumen pendukung dari laporannya yang pada hari Jumat itu. Bertepatan dengan itu pula, setelah saya paripurna, saya datang ke ruangan tunggu wakil ketua dan saya menemui Ivana di situ. Dia didampingi oleh pengacaranya. Kemudian Ivana ini ngobrol dengan Pak Wakil Ketua DPRD. Di situ saya melihat laporannya itu ada foto vulgar. Ada foto vulgar. Dia sendiri bahkan waktu itu dia perlihatkan, dia sampaikan, Bapak harus bertanggung jawab dunia akhirat karena ini menyangkut aurat saya. Itu dia perlihatkan. Nah, korelasinya dengan fraksi apa? Nah, pada saat saya melihat itu, saya lihat ini fakta, maka beredar selang 2 hari kemudian ada usul pembentukan pansus. Saya menandatangani. Disitulah loh, saya aturan dari mana saya harus bertanya kepada fraksi? Karena ini hak yang melekat kepada pribadi per pribadi anggota DPR. Tapi kan Pak Suwandi pada saat itu ada bergabung dengan satu fraksi dengan Demokrat. Apa harus ada minta izin dari ketua fraksi? Oh, kalau tidak? Sudah begitu repot, kiamat DPR kalau sudah begitu. Jadi ini hak. Karena itu hak yang melekat kepada pribadi anggota DPRD. Hak yang melekat kepada pribadi anggota DPRD itu yang saya. Nah, ini yang mereka mungkin tidak paham. Nah, disinilah kemudian Demokrat merasa tidak aman, merasa Suwandi tidak mau dengar mereka. Memang ada aturan bahwa kalau menandatangani yang begitu-begitu harus meminta izin, kan tidak ada aturan. Oh, tidak diatur? Tidak ada aturan kalau misalnya itu, mana kita sudah bersepakat tentang itu? Tidak ada. Yang diatur dalam satu fraksi apa sebenarnya yang harus minta izin misalnya? Harusnya itu dibicarakan dalam rapat. Oleh karenanya saya katakan, di mana-mana saya ditanya oleh wartawan, oleh Mbak Kiki di Radio Poliama, saya mengatakan, saya justru lebih senang keluar dari Demokrat. Mengapa saya keluar? Dari fraksi maksudnya? Dari fraksi Demokrat. Karena saya merasa di sini hak saya sebagai anggota DPR terjamin. Anda keluar atau dikeluarkan? Saya keluar. Coba tanya. Surat saya resmi tanggal 29, paripurna tanggal 30. Oh, jadi surat Anda keluar itu lebih dulu daripada surat pengeluaran Anda. Jadi ini kan cuma akal-akalannya mereka bahwa saya dikeluarkan. Surat saya resmi secara formal tanggal 29. Tanya di sekretariat. Katanya Pak Suwandi tidak hanya kali ini tidak sejalan, tapi sebelumnya memang sudah tidak sejalan dengan fraksi. Nggak ada perbedaan yang lain, nggak ada. Hanya nanti kejadian terakhir ini. Cuma memang fraksi Demokrat ini, lebih khususnya ketua fraksinya, ini menurut saya agak aneh. Anehnya di mana Pak? Anehnya di mana? Anehnya, saya masih memiliki dokumen.
Saya dokumennya ini ada, saya simpan. Sengaja saya sudah keluar dari grup itu, tapi saya masih simpan. Belum hapus. Dokumen WhatsApp ya, WhatsApp-nya itu. Ya, bunyinya? Coba begini bunyinya. Kepada yang terhormat seluruh anggota fraksi Demokrat Hanura, untuk menyikapi persoalan yang sementara viral di media massa, anggota fraksi Demokrat Hanura perlu berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan dan pendapat, menunggu perintah dari Ketua DPC Demokrat. Loh, saya merasa jadi aneh. Saya ini, mereka tahu nggak bahwa saya ini anggota DPR dari Partai Hanura. Dari struktur partai saya juga Ketua DPC. Kok disuruh tunggu ke perintah Ketua DPC Demokrat? Ini kan aneh. Jadi itu menurut Pak Suwandi itu aneh? Aneh. Kalau perintah itu saya kira, ini mungkin ya, si Nasir Potale, ini agak... Ketua fraksi Pak Nasir? Ya, ketua fraksi. Ini agak kebablasan. Maksudnya kebablasan? Agak kebablasan. Harusnya Pak Nasir ketika melihat itu, ayo undang rapat. Undang rapat. Fraksi. Kita ini kondisi. Ada berita atau ada begini tentang perempuan begini-begini. Saya berharap kita semua menahan diri dan kita sepakati ini. Saya kira no problem. Dan itu tidak terjadi? Tidak pernah terjadi. Malah perintah yang datang bertubi-tubi itu perintahnya seperti perintah seorang jenderal. Ya, itu yang dimana-mana saya katakan. Lagaknya sebagai seorang jenderal, tapi cara berpikir kopral. Oh, itu yang sekarang beredar. Jadi statementnya Pak Suwandi itu? Ya. Hari ini saya ulangi lagi. Ya. Tapi ada cerita begini Pak Suwandi, saya klarifikasi langsung bahwa Pak Suwandi itu sebelum bergabung di Demokrat, kan saya sempat baca kalimat atau sempat dengar bahwa Pak Suwandi itu ditampung. Kronologisnya bagaimana sebelum? Jadi ini kan menurut mereka pemahaman. Ini pemahaman. Fakta pada saat fraksi Hanura Gerindra itu bubar, maka Gerindra sudah bergabung dengan PKS. Waktu itu Nasdem menginginkan saya. Oh, jadi ada sebelum bergabung di Demokrat sudah ada keinginan Nasdem. Nah, di mana mereka mengatakan itu? Tapi zaman pada waktu itu Ketua DPC Partai Hanura adalah Pak Jayadi. Nah, saya tidak berdaya untuk melakukan itu. Nah, kalau sekarang ya mungkin saya bisa berpikir lebih baik. Jadi ya bualan kosong lah mereka. Jadi tidak benar bahwa itu benar lah. Bualan kosong, iya. Oke, Pak Suwandi, kan sekarang ketika misalnya Anda sudah keluar dari fraksi Demokrat. Nah, saya dengar begini bahwa Pak Suwandi itu adalah keluar dari satu fraksi kemudian jadi rebutan dari 3 fraksi. Iya. Nah, jadi artinya Anda jadi istimewa hari ini? Tidak ada yang istimewa, tetapi memang ada keinginan. PKS ingin supaya saya bergabung. Nasdem pun ada keinginan bergabung. Partai Golkar pun ada keinginan bergabung. Saya katakan, kalau saya memilih partai A, pasti 2 partai lainnya ini merasa seolah-olah di partai A itu lebih dari 2 partai lainnya. Nah, maka saya katakan, izinkan saya untuk berpikir. Jadi sampai hari ini belum ada pilihan? Oh, sudah. Sudah ada pilihan? Sudah ada pilihan. Saya insya Allah berlabuh dengan Partai Golkar, memperkuat barisan fraksi Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo. Saya pernah dengar beberapa waktu lalu dengan Pak Suwandi bahwa Pak Suwandi kalau keluar dari satu fraksi tidak gratis. Saya dengar bahwa ada jaminan di Golkar itu Anda menjadi anggota Banggar. Oh, tidak. Tidak ada jaminan. Atau ada satu jabatan? Tidak ada. Kita ini sadar betul bahwa kita hanya berdua. Kita sadar betul. Nah, pilihannya di Golkar apa? Gabung dengan fraksi Golkar? Tentu secara historis Hanura itu awalnya dari Golkar. Pak Wiranto itu adalah kader Golkar yang kemudian dia mendirikan sebuah partai, kemudian partainya. Itu satu. Kedua, tentu ada kecocokan. Dalam garis perjuangan ini ada
ada chemistry dengan Hanura. Ada nah, historinya. Di samping historinya ini garisnya jelas bahwa dia berasal dari Golkar. Kemudian dalam perjuangan kiprahnya di DPR saya menilai 3 tahun ada chemistry-nya dengan Partai Hanura. Maka layaklah kalau kami memilih. Bukan berarti PKS dan Demokrat Nasdem tidak punya chemistry dengan saya. Mereka punya chemistry dengan saya. Tapi setelah pilihan ini dijatuhkan ke Golkar, teman-teman baik itu PKS maupun Nasdem legowo untuk setuju saya berlabuh. Jadi bukan karena ada jaminan di Golkar. Tidak ada satu jabatan di sana. Tidak ada. Di fraksi saya Golkar. Tahu diri lah. Hanya berdua. Iya. Nah sekarang kan begini, sudah keluar dari fraksi Demokrat. Nah sekarang rencana sesuai statementnya pernyataan Pak Suwandi. Surat sudah resmi sudah masuk. Sudah masuk ke Golkar. Ya. Tinggal menunggu. Tinggal Golkar akan menyampaikan ke forum paripurna. Oke, Pak Suwandi sebagai anggota DPR Kabupaten Gorontalo melihat suasana hari ini yang kata orang lagi ribut, lagi viral dan sebagainya. Apa yang Anda sampaikan terhadap persoalan ini maupun masyarakat? Jadi begini. Ribut hari ini atau gaduh di DPR hari ini tentu gaduhnya ini tidak serta-merta datang, tidak seperti hujan yang turun dari langit. Tentu ada sebab musababnya, ada sebabnya. Hari ini saya justru berharap teman-teman untuk jangan memutar-mutar situasi. Fakta di lapangan bahwa gaduhnya itu bermula dari ulah ketua DPR. Itu fakta. Saya yang melakukan interupsi. Interupsi saya konstruktif. Meminta supaya kembali kepada rel. Keputusan badan musyawarah jangan diabaikan. Tapi ini juga tidak diperhatikan oleh ketua DPR. Akhirnya jadi ribut. Dan terjadi pengelompokan hari ini. Terjadilah pengelompokan. Ada kelompok kami ya, 16 dan kelompok 19. Nah, kemudian dibangun narasi hari ini, dibangun narasi bahwa seolah-olah mereka yang kelompok 19 yang pro rakyat. Dan yang 16 tidak? Yang 16 tidak. Nah, apa saya tidak tahu ukuran-ukurannya, tapi kami sempat menantang. Yang kami tantang adalah, coba kalau betul kalian pro rakyat, ayo mari kita buka APBD. Apa yang pro rakyat? Perjalanan dinas yang 4 miliar, ayo kita bikin dia jadi rumah layak huni misalnya. Mau nggak mereka? Saya yakin mereka nggak mau. Belum lagi yang orang per orang yang sudah diberi label itu, ada yang si anu sekian, ada yang si anu sekian. Maksudnya si anu sekian maksudnya? Ya anggota DPR. Kan semua sudah tahu itu. Sekarang kalau memang itu benar kalian pro rakyat, ayo. Jangan begitu, jangan dibikin seperti itu, tapi bikin seperti misalnya rumah layak huni. Toh? Mau nggak mereka? Tapi kan sekarang sudah selesai, sudah dibahas dan sudah diusulkan. Ya. Dan kan sampai hari ini kan Pak Suwandi ada yang bilang tidak sah dan bilang sah. Saya tidak mau masuk dalam menjas sah atau tidak. Tapi ketentuan tata tertib itu, ketika tidak terjadi quorum, maka skorsingnya 1, skorsing kedua, dan skorsing ketiga 3 hari yang kemudian wajib bagi DPRD untuk menyerahkan kepada gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah untuk penyelesaiannya. Bukan kemudian gubernur dibikin kayak tong sampah. Maksudnya tong sampah? Kesalahan yang dibikin di sini dilempar ke gubernur untuk dievaluasi. Jadi kan aneh. Maksudnya menurut Pak Suwandi apa yang dilakukan ini salah? Salah. Syarat formilnya itu adalah quorum. Quorum rapat untuk pengambilan keputusan dalam hal penetapan peraturan daerah tentang APBD itu harus 2/3. Harus dihadiri oleh 24 orang. Ya, tapi kan yang hadir hanya 19. Jadi Anda prihatin terhadap yang terjadi sekarang, Pak Suwandi? Saya justru
menyesalkan sikap mereka yang jualannya kepentingan rakyat, tapi sesungguhnya menurut hemat saya tidak. Jualannya adalah kepentingannya mereka. Kami mau menegakkan aturan. Prinsip kami bahwa tujuan untuk kepentingan rakyat, tapi jangan abaikan mekanisme. DPR ini mekanisme, Pak. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa beginilah kondisi DPR. Kondisi di DPR hari ini banyak orang yang mengklaim bahwa dirinya membela, dirinya ada berpihak kepada rakyat, tetapi sesungguhnya tidak. Saya berani garansi banyak yang berperilaku pahlawan rakyat, tapi sesungguhnya sama sekali jauh sekali. Ada yang terakhir mau disampaikan, Pak? Yang terakhir, khusus kondisi di DPR Kabupaten Gorontalo, saya juga berharap kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk lebih arif dalam menilai statement orang per orang. Ada yang berkedok kepentingan rakyat, ada yang segala macam tetek bengek. Ya, biarlah teman-teman, biarlah seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo lihat yang sebenarnya. Dan kami di kelompok 16 telah siap menghibahkan diri kami untuk mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo. Hanya caranya kami yang berbeda. Kalau mereka mengabaikan ketentuan normatif, kalau kami menghargai proses. Tujuan yang baik tidak boleh hanya diselesaikan dengan proses yang tidak baik. Tujuan yang baik harus dimulai juga dengan proses yang baik. Terima kasih Pak Suwandi. Terima kasih Abadinggo. Luar biasa Abadinggo.